selama ini, yaitu kapan dan bagaimana Tuhan Yesus itu datang kembali. Nah, itu pertanyaannya. Oke. Selamat pagi teman-teman, shalom. Perkenalkan, saya Pendeta Amr Sulistiono dari Gereja Kristen Jawa Wonogiri, salah satu denominasi dari Gereja Protestan dalam aliran Calvinis demikian, yang boleh untuk bersama teman-teman dalam tugas kali ini dalam mata kuliah kali ini. Menerima sebuah tanggung jawab untuk berbagi karena tentu dalam kapasitas ini kita belajar bersama demikian, termasuk nantinya juga membandingkan dengan denominasi yang lain. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa ada banyak ajaran tentang eskatologi, ada banyak ajaran tentang kedatangan Kristus yang kedua. Dimana salah satu yang dihidupi oleh Gereja Kristen Jawa tentang bagaimana setiap orang sekalipun waktu dan caranya menjadi misteri, ya, menjadi sebuah misteri. Maka hari ini kami akan memaparkan atau memberikan sebuah bagian dari apa yang diajarkan dalam Gereja Kristen Jawa, apa yang dihidupi sebagai seorang pemuka agama, demikian pula nantinya yang dapat diikuti oleh mereka yang terlibat dalam ikatan persekutuan itu. Maka ketika saya mencari buku-buku tentang referensi eskatologi, memang dalam kehidupan gereja Kristen Jawa tidaklah banyak. Maka biasanya orang-orang akan membaca rujukan ke Wahyu. Bagaimana Yohanes mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos tentang bagaimana kedatangan anak manusia. Ketika tiupan sangkakala dibunyikan, ada kedahsyatan hukuman yang terjadi. Injil Matius menggambarkan bagaimana malaikat diutus untuk meniup sangkakala, mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi. Demikian pula menghimpun mereka menjadi satu kesatuan. Ini bagian kedua. Bagaimana Kristus datang dengan kemuliaannya diiringi oleh malaikat. Ini menunjukkan kuasa. Ada Mas Rio, Shalom Ibu. Ya, Shalom, ada Samantha, semangat. Shalom Ibu. Shalom, Samantha. ada Kurniawan, Shalom Ibu. Shalom, Mas. ada Claudia, Shalom Ibu. dan juga Shalom, Claudia. ada Chelsea. Shalom Bu Yuni. Shalom, Chelsea. Pertanyaan berkaitan tentang eskatologi, Bu, di mana Ya, pertanyaan intinya adalah mohon penjelasan dari Bu Pendeta ya. berdasarkan pengajaran yang selama ini Ibu sampaikan dan kapan, bagaimana Tuhan Yesus akan datang kembali. Ibu. Silakan, Ibu. Oke. Terima kasih waktu kesempatan yang diberikan buat teman-teman rekan sekerja di ladang Tuhan. Kalau saya kuliah tahun 95, lulus 2001 dari Sekolah Tinggi Teologi Lintas Budaya yang didirikan oleh GKRI Profesor Dr. S.J. Sujono. Jadi saya langsung cabang pos PI dari GKRI Pusat, seperti itu. Jadi saya pelayanan di gereja Protestan Injili. Kenapa? Kalau Protestan kan terlalu banyak urusannya. Kalau Injili kan lebih merangkul seperti itu ya. Jadi saya mau sampaikan buat teman-teman semuanya, rekan sepelayanan dalam pekerjaan Tuhan, kita berangkat dari 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Itu tentang orang yang meninggal. Orang yang meninggal seperti apa? Begitu meninggal rohnya kembali kepada pangkuan Bapa di surga, ditaruh di Firdaus, di tempat sementara. Ya, terlalu banyak nanti taruh ada dulu seperti itu bahasanya ya. Tapi bagaimana yang belum meninggal? Nanti akan ada kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini masih dalam posisi sekarang. Itu kan zaman dahulu waktu si Rasul Paulus melayani di Tesalonika. Nah sekarang porsinya kita seperti apa? Nah sekarang kan kedatangan Kristus yang kedua kali itu akan datang
Tapi bukan datang ke muka bumi, dia di awan-awan. Menjemput para saleh-salehnya. Kan begitu kan? Nah, akan ada nanti bunyi napiri, disitulah yang mati nanti dibangkitkan, yang masih hidup diubahkan. Jadi sekaligus naik di ke awan-awan, dijemput Sang Yesus Raja Damai itu, dan kita dibawa ke tempat di mana dia berada. Di situ mungkin kita berada, Yohanes 14. Oke, itu konsepnya saya, yang saya pahami. Nah, tentang kedatangan Kristus kedua kali itu. Nah, setelah itu apa? Itu kan masih pengangkatan ya. Nanti yang masih hidup diubahkan, diberi tubuh kemuliaan, yang sudah mati dibangkitkan, sekaligus terangkat ke tempat di mana Yesus berada. Di situ kita dikatakan di paus penanti sementara. Menyusullah nanti 3,5 tahun itu akan ada masa kesulitan besar, mata uang satu, dan akan ada chip dan sebagainya. Dan nanti kalau tidak bergabung dengan mata uang itu, tidak ada nanti angka 66 di dahi, berarti tidak bisa membeli. Itu akan ada nanti seperti itu. Jadi penanaman chip itu dalam menuju kepada antikristus. Oke? Nah, nanti masuklah 3,5 tahun itu. Akan ada nanti dikatakan di dalam firman Tuhan, akan ada Musa dan Elia akan muncul di situ sebagai nabi yang menggantikan para hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan yang masuk ke situ akan mengalami kesusahan besar. Ada pendeta? Ada. Kita nggak bisa menghakimi ya. Tetapi kalau manusianya masih hidup dalam kedagingan, masih terlalu hidup di dalam keduniawian, pasti masuk ke situ. Baik, terima kasih banyak Ibu Pendeta atas penjelasan yang telah disampaikan. Ah, kiranya apa yang telah kita dengarkan akan kita pelajari pada sore hari ini semakin memperdalam dan pemahaman kita tentang firman Tuhan. Meneguhkan iman kita dan mendorong kita senantiasa hidup berjaga-jaga sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa dan Ibu Pendeta khususnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hello everyone, my name is Kurniawan Yusa Putro. Now I'm in the Sacra Familia Church in Umeda, Osaka, Japan. Now I'm with the father and I'm gonna ask a question in Spanish, but I apologize if fathers will be explain this question in Spanish. So this is the father. ¿Puede ser padre? Sí. Padre, ¿podría explicarme, por favor, según las enseñanzas de la Iglesia Católica, cuándo y cómo volverá Jesucristo? Entonces, no es difícil porque Él lo ha dejado todo muy bien escrito. Él ha venido ya una vez y nos ha prometido que vendrá otra vez en la carne. Pero en ese espacio de tiempo Él viene. Siempre nos acompaña, porque dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha venido en la misa, Él se hace presente, Él nos acompaña, Él es nuestra esperanza. Entonces, vivir hoy con Él, y aquello que tanta gente piensa que vendrá como en una nube, no sabemos nada, vendrá como ladrón en la noche. Pero lo importante es que estemos atentos ahora a esta venida intermedia que llama la Iglesia, venida intermedia que es a través de los sacramentos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, De Padre. nada. That's a short interview with the fathers from Sacra Familia, and thank you everyone, and see you later. Halo Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman yang kami hormati. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan 3 narasumber dari latar belakang gereja yang berbeda. Yaitu yang pertama pada Pendeta Ambar dari Gereja Kristen Jawa dan Pendeta Yuni Erni dari Gereja Kristen Protestan Injili dan seorang pastor gereja Katolik tentunya di Osaka, Jepang. Melalui wawancara tersebut, kami mengajukan satu pertanyaan utama, yaitu kapan dan bagaimana Yesus Kristus akan datang kembali menurut ajaran gereja. Dari jawaban ketiga narasumber tersebut, kami memperoleh berbagai pandangan yang memperkaya pemahaman kami mengenai eskatologi. Meskipun terdapat beberapa perbedaan, akan tetapi kami juga menemukan banyak persamaan yang menjadi dasar iman Kristen.
Berikut ini adalah kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Silakan teman-teman. Baik, berdasarkan hasil wawancara dengan dua pendeta dari denominasi Protestan dan satu pastor Katolik, kami menemukan bahwa ketiganya memiliki keyakinan yang sama bahwa Yesus Kristus pasti akan datang kembali sesuai dengan janjinya dalam kitab suci. Meskipun masing-masing memiliki penekanan teologis yang berbeda, mereka sepakat bahwa kedatangan Kristus merupakan pengharapan utama bagi setiap orang percaya. Selain itu, ketiga narasumber juga menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan Yesus akan datang kembali, karena waktu tersebut hanya diketahui oleh Allah. Oke. Berikutnya, silakan. Ya, berikutnya untuk melanjutkan oleh saya, di mana perbedaan mulai terlihat pada penjelasan mengenai bagaimana Kristus akan datang kembali. Jadi dari pendeta Anbar menjelaskan bahwa Yesus akan datang dalam kemuliaan bersama para malaikat, disertai dengan bunyi sangkakala, kebangkitan orang mati, dan penghakiman terakhir. Sementara itu, pendeta Yuni Erni menjelaskan secara lebih rinci menurut pemahaman premilenial, yaitu adanya pengangkatan orang percaya, masa kesusahan besar selama 7 tahun, kemudian kerajaan 1000 tahun sebelum langit dan bumi yang baru. Terima kasih. Selanjutnya, Iya, berbeda dengan kedua pendeta tersebut, pastor dari Gereja Katolik lebih menekankan bahwa fokus utama orang percaya bukanlah mengetahui urutan peristiwa akhir zaman, melainkan hidup bersama Kristus setiap hari. Beliau menjelaskan bahwa Kristus terus hadir dan menyertai umatnya melalui sakramen-sakramen, khususnya perayaan Ekaristi. Karena itu setiap orang dipanggil untuk selalu siap menyambut kedatangan Tuhan kapanpun waktunya. oke, baik. Berikutnya, Dari sisi spiritualitas, ketiga narasumber juga sama-sama mengajarkan tentang pentingnya hidup dalam kesiapan, iman, dan juga kesetiaan kepada Tuhan. Pendeta Ambar juga mengingatkan agar umat tidak mudah percaya pada berbagai ramalan akhir zaman. Pendeta Yuni Erni mengajak orang percaya untuk tetap setia menghadapi berbagai tantangan hidup. Sementara itu, pastor juga mengajak umat untuk membangun relasi yang cukup erat dengan Kristus melalui kehidupan iman dan juga ya. Baik, sebagai kesimpulan, kami memahami bahwa meskipun terdapat perbedaan penafsiran mengenai rincian akhir zaman, ketiga narasumber memiliki inti ajaran yang sama, yaitu Yesus Kristus pasti akan datang kembali sesuai janjinya. Oleh karena itu, fokus utama orang percaya bukanlah mencari tahu kapan Kristus datang atau memperdebatkan urutan peristiwanya, melainkan hidup dalam iman, pertobatan, kasih, dan kesetiaan kepada Tuhan setiap hari. Dengan demikian, kapanpun Kristus datang kembali, setiap orang yang percaya akan siap menyambutnya dengan penuh pengharapan dan sukacita. Demikianlah kesimpulan yang dapat kami sampaikan berdasarkan hasil wawancara dari ketiga narasumber. Melalui tugas ini, kami belajar bahwa setiap tradisi gereja memiliki cara penjelasan yang berbeda mengenai peristiwa akhir zaman. Namun semua sepakat bahwa Yesus Kristus pasti akan datang kembali sesuai janjinya. Meskipun tidak seorang pun mengetahui waktu kedatangannya, oleh karena itu, sebagai orang percaya, yang terpenting bukanlah mendebak kapan Kristus akan datang, melainkan hidup dalam iman, kasih, pertobatan, dan kesetiaan kepada Tuhan setiap hari. Kami mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman iman kepada kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen serta teman-teman yang telah menyimak presentasi kami. Kiranya hasil pembelajaran ini semakin memperdalam pemahaman dan iman kita dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.